ada di mana, ya. Jadi jangan sampai kita minta mujizat dari Tuhan, tapi kita tidak tahu kita ini adanya di mana tempatnya, ya. Yang kedua, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah dia di depan kakinya, ya. Ini adalah orang kedua. Orang kedua ini adalah kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu biasanya adalah orang Farisi, biasanya. Karena pada waktu zaman Yesus itu ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Sanhedrin, ya. Jadi memang kalau kita ngelihat secara umum mereka ahli dalam hukum-hukum Taurat. Tetapi kalau dikatakan di Alkitab ini rumah ibadah itu biasanya adalah orang Farisi. Karena mereka selain belajar Alkitab, ya, zaman dulu tidak ada Alkitab, mereka dari Taurat, ya. Talmud Taurat itu yang mereka pelajari. Nah, waktu mereka belajar itu, mereka juga belajar yang namanya tradisi. Jadi kita lihat Yairus ini orang penting. Ya, mungkin kalau kita zaman sekarang, mungkin kita bisa melihat dia sebagai pemimpin agama atau mungkin seorang wali kota, ya. Karena begini, kalau orang Yahudi dulu, misalnya saya mau menikahkan anak, itu saya cari kepalanya, ya. Jadi pemimpin ibadat ini, ya, kita datang ke situ, kita tanya, ini anak saya mau menikah, bagaimana ya, dan sebagainya. Termasuk misalnya saya mau menanam zaitun atau saya mau menanam anggur, itu juga dia bertanya. Termasuk hari-hari baik, dia juga tanya. Makanya orang Farisi itu, dia itu belajar dari kecil sampai besar, itu menjadi ahli-ahli Taurat dan sekaligus tradisi. Dan mereka itu adanya di rumah-rumah ibadah, ya. Nanti kita bedakan, lain kali mungkin kita belajar kenapa orang Farisi dan orang Saduki berbeda, ya. Walaupun mereka sama-sama pemimpin agama, ya. Kemudian kita baca ayat 23, ya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan hidup, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di ayat 24, ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan dekatnya, ya. 25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kita lihat angka 12 di sini, ya. Nanti saya akan ceritakan apa itu 12. Artinya dalam bahasa Ibraninya, ya. 26, dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaiknya keadaannya makin memburuk. Jadi dia bicara seorang wanita yang perdarahan. Jadi ini adalah orang ketiga, ya, di dalam Alkitab. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Lihat kata-kata berita. Maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, ini penting, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya, penting, ya. Dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui dan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu dia berpaling di tengah orang banyak. Murid-muridnya menjawab, melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Aneh kan? Ya. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut, gemetar. Ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dengan tulus,
memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku," perhatikan kata anakku, "imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang-orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Perhatikan, ini kata penting. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun untuk ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes dan saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk ke dalam kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur." Sesudah itu tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang-orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 40, lihat, diusir, penting. Lalu dipegangnya juga tangan anak itu, ya. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Angka 12 lagi. Semua orang hadir sangat takjub. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka semua, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, dan menyuruh mereka untuk memberi anak itu makan. Ya. Jadi seperti kita ketahui, ya, pertanyaan kita tuh sering kali, saya punya masalah, beban yang begitu besar. Saya sudah berdoa. Saya rajin ke gereja, ya. Saya menyembah Tuhan, ya. Tetapi kenapa ya pertolongan Tuhan belum datang? Pergumulan saya belum lewat-lewat. Itu pertanyaan yang umum buat manusia. Baik, tadi kita sudah lihat ya, 3 orang ini, 3 pribadi. Sekarang kita belajar dari cerita ini. Mungkin beberapa kali kita mendengar cerita ini dan beberapa pendeta menceritakan dari segi yang lain, tapi saya akan membuka dari segi yang lain. Kalau kita lihat, orang pertama, pribadi pertama adalah orang berbondong-bondong. Orang berbondong-bondong ini, apakah mereka orang Kristen? Saya mau tanya Bapak Ibu, orang Kristen atau bukan? Nggak ada yang tahu? Belum tentu, betul. Jadi orang berbondong-bondong ini mungkin ada orang Kristen atau juga orang yang bukan agamanya Kristen tapi dari suku-suku lain yang mempunyai dewa-dewa, yang mempunyai allah-allah lain, tetapi mereka tinggal di Israel, ya. Orang kedua kita lihat Yairus, ya. Tadi saya sudah jelaskan dia adalah orang Farisi. Tetapi apa yang dia lakukan, ya? Dia merendahkan dirinya. Dia panggil Tuhan, dia merendahkan diri. Jadi kuncinya adalah satu, merendahkan diri, ya. Dia itu pemimpin agama, ya. Kalau dulu orang Farisi itu ketahuan berhubungan dengan Yesus, mereka itu bisa dibuang, bisa dibunuh. Tapi dia mempertaruhkan segalanya, ya. Dia percaya pada Yesus. Dia mau bertemu Yesus. Dia tundukkan dirinya, ya. Di sini kita melihat karakter. Karakter ini adalah saya percaya pada mujizatnya, ya. Saya belajar Alkitab, saya mengerti firman, ya. Itu karakternya. Perhatikan, ya. Dia merendahkan diri, dia percaya sama Tuhan, ya. Sekarang coba kita ini di karakter yang mana? Karakter orang yang berbondong-bondong hanya datang ke gereja bernyanyi, ya, atau kita karakternya Yairus ini, baca firman, tahu, ya, mengenal Tuhan Yesus, tahu, ya, dia tahu, dia baca Taurat kok, ya, dia baca Talmud,
Dia tahu siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi dia percaya sama mujizatnya yang dicari. Itu mujizatnya. Apakah orang Farisi mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah? Tidak. Ya, dia tidak mengakui. Ya, nanti ada ceritanya itu. Kenapa mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai anak Allah? Ya, karena itu sejarah mereka itu ada ceritanya. Ya. Dan yang ketiga, mari kita lihat seorang wanita perempuan yang 12 tahun perdarahan. Saya mau tanya, kalau kita zaman sekarang modern, ya, maaf, menstruasi wajar aja, langsung ke toko, ke Indomart beli beres. Ya. Tetapi zaman dahulu itu berbeda. Zaman dahulu kalau perdarahan itu dikatakan najis. Najis di sini bukan najisnya agama seberang, ya. Najis di sini adalah selain mereka dikatakan najis badannya, mereka itu sangat berat. Ya, contoh, saya perdarahan misalnya. Apakah saya bisa tinggal dengan suami dan anak saya? Tidak. Karena najis itu zaman Israel itu, saya bersentuhan dengan saya najis ya. Saya bersentuhan dengan orang yang tidak najis. Orang yang tidak najis itu jadi najis. Saya duduk di situ, di tempat duduk saya. Ada orang duduk di situ, najis itu mejanya, najis tempatnya. Tidur juga demikian. Ya. Jadi perempuan ini tidak mungkin tinggal dengan siapa-siapa. Dia itu duplikatnya lepra. Orang lepra kita tahu kan ya, dari zaman dulu orang lepra itu kita tahu. Kalau dia sudah kena lepra, dia dibuang, tempatnya terpencil. Orang perdarahan ini juga sama. Ini perempuan juga sama. Tidak mungkin dia tinggal bersama orang lain. Berarti dia tinggalnya jauh. Mana ada orang yang mau dekat-dekat dengan dia. Mana ada orang yang mau kasih kerjaan sama dia. Ada? Tidak ada. Karena najis di sini itu selain mereka itu harus menunggu kenajisan itu baru selesai pada matahari terbenam. Ya, bayangin. Kalau sekarang saya bikin najis pagi, saya bersentuhan dengan dia tanpa sengaja. Saya sudah najis, saya harus tunggu sampai malam matahari terbenam. Nah kalau besok saya itu perdarahan lagi, bayangkan saya mesti tunggu lagi. Ya. Dan setelah itu mereka harus mencuci badan mereka di sungai atau di mata air. Selain itu mereka harus mempersembahkan korban, ya, burung dara dan sebagainya. Dan 7 hari setelah mereka itu bersentuhan, 7 hari kemudian mereka masih dikatakan najis. Jadi perempuan ini sangat susah, ya, dia susah, dia hidup sendiri. Di Alkitab tidak dikatakan, tetapi dalam tradisi Yahudi kita sudah tahu itu, ya, ini perempuan pasti kesepian. Mau tinggal sama siapa? Apakah dia punya penghasilan? Enggak ada. Jadi dia pasti dalam problem ekonomi juga. Kita lihat lagi di situ. Dia sudah kemana-mana. Dia berobat kemana-mana. Lihat diri kita. Waktu kita berobat ini ke dokter, kita bayar gak? Bayar? Pakai uang? Nah, berarti perempuan ini juga dalam masalah ekonomi. Ya, udah dia itu tidak bisa diterima sama orang, takut, kesepian, ekonomi juga bermasalah. Jadi perempuan ini adalah perempuan yang kasihan, ya, membawa banyak penderitaan. Tetapi lihat karakternya, ya. Perempuan ini bukan orang yang mengenal Kristus. Tadi saya sudah bilang, dia hanya dengar-dengaran. Dengar-dengaran di sini, apakah dia orang Kristen? Bukan. Kalau dia orang Kristen, pengikut Kristus, pasti akan dibilang, dia adalah pengikut Kristus. Dia adalah dengar-dengaran. Jadi dia hanya mendengar. Mungkin perempuan ini, ya, punya dewa lain, agama lain. Berarti dia tidak kenal Kristus. Tetapi dalam penderitaannya menimbulkan
iman. Betul? Sampai dia bilang, ya, saking dia itu susah ya. Kalau saja ku jamah jubahnya dari belakang, berarti kan sembunyi-sembunyi, aku akan sembuh. Ya. Di sini adalah satu pengertian, pelajaran buat saya, Bapak dan Ibu. Ya. Ini iman yang hebat, ya. Dan kita dikasih tahu juga sama Tuhan di sini, betapa Tuhan itu luar biasa kasih, begitu baik. Ya. Ya. Kadang Yairus itu belajar agama, ya. Dia mengerti firman Tuhan, tetapi lihat imannya, ya. Dia tidak percaya Tuhan Yesus itu Al-Masih, tidak percaya dia. Tetapi wanita ini, ya, dia punya iman. Imannya itu didapatkan karena penderitaan. Ya. Akhirnya dia punya iman kepada Tuhan. Dan yang terlebih-lebih yang mesti kita pelajari dari wanita ini adalah, ya, dia bisa berkata kepada dirinya, ya, kalau pegang jubahnya, ya, mungkin buat kita dengar kata itu, kalau aku pegang jubahnya normal aja. Tetapi itu adalah prophetic iman yang menyatakan kepada diri kita, ya, di dalam penderitaan aku menguatkan imanku. Ya, itu adalah bahasa profetik. Ya. Jadi pelajaran buat kita, ya, kita belajar dari wanita ini, bukan hanya sekedar iman, tetapi dia menguatkan imannya kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu. Dan dia berkata dengan mulutnya, itu dia katakan dengan mulutnya. Kalau saja satu pembelajaran buat kita, ya, di sini kita belajar banyak, ya. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, apakah Tuhan itu tidak tahu 1 meter jalan di depan? Tahu. Mengapa Tuhan itu melewati jalan itu, dan mengapa Tuhan stop di situ dan mengatakan kepada wanita ini, ya, wanita itu sembuh, ya. Lihat kesembuhannya, mujizat. Dia dapat mujizat, ya. Dan Tuhan bilang satu kata penting di situ. Hai anakku. Tak ada di Alkitab yang Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang perempuan, mengatakan, hai anakku. Anak itu berarti ada darah hubungan enggak? Dekat enggak dia dengan Tuhan? Tuhan itu merasa luar biasa imannya, ya. Jadi di situ kita melihat, hai anakku. Dan mengapa Tuhan Yesus itu stop di situ? Kalau Tuhan mau lewat ya lewat aja, ya. Tetapi Tuhan stop di situ, ya. Di situ Tuhan mengajarkan kepada kita, ya. Kalau kita doa kita masih belum dijawab, pergumulan kita belum keluar, lihat ini artinya apa? Nomor 1 harus punya iman, benar? Dua-duanya punya iman kan? Ya. Nomor 2 harus apa? Strengthen yourself, bicara kepada dirimu sendiri, kuatkan, ucapkan yang baik dan benar, jangan terbiasa, ya. Orang Kristen itu kalau udah bermasalah, ya, ngeluh terus. Tuhan nggak mau, nggak bisa menguatkan imanmu di situ. Jadi kalau kita punya masalah, kita belum sembuh dari penyakit kita, katakan berulang-ulang di mulut kita, Tuhan Yesus akan sembuhkan aku. Aku akan sembuh, aku akan keluar dari pergumulan aku, ya. Aku akan melewati permasalahan keuangan ini, rumah tangga ini, ekonomi ini. Betul? Jadi itu yang Tuhan mau, ya. Itu Tuhan sudah ajarkan. 2, nomor 3 kita ambil sekarang, ya, dari orang Farisi ini, ya. Dia apa yang dia lakukan? Merendahkan diri. Bisa kita lakukan itu. Tambah merendahkan diri. Rendahkan dirimu. Iman, sama-sama punya iman, ya. Strengthen yourself, tidak semua orang bisa. Makanya Tuhan senangnya luar biasa. Nomor 3, rendahkan dirimu.
3 kunci supaya kita bisa mendapat mukjizat. Kenapa? Angka 12 di situ dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah kesempurnaan, ya, atau pemerintahan kesempurnaan, aturan-aturan kesempurnaan dalam bahasa Yunani, ya, maaf bahasa Ibraninya. Nah, maksudnya begini, Tuhan itu kan diundang sama Yairus ke rumahnya Yairus, ya. Tetapi karena melihat imannya wanita ini, Tuhan stop. Sama seperti kita juga, ya. Mungkin bukan pertolongannya kita saat itu, belum waktunya, angka 12, ya. Ada mujizat di situ, ada kesempurnaan di situ untuk problem kita. Tetapi karena kita menggabungkan antara imannya Yairus dengan imannya wanita ini, itu sangat besar. Itu akan menarik tenaganya Tuhan untuk melihat siapa itu, ya. Mungkin saya kasih tahu, ya, mungkin Mak Peyek, ya. Ini ada Mak Peyek di sini, namanya saya kasih nama Mak Peyek. Mungkin Mak Peyek itu dalam hitungan Tuhan 12 itu, mungkin Mak Peyek baru keluar permasalahannya tahun depan, ya. Tuhan bikin dulu sempurna, dibikin dulu sama sempurna, dikasih. Tetapi karena imannya besar, Tuhan melihat dan stop. Dan dia lihat Mak Peyek, dan dia akan katakan, "Hai anakku, imanmu yang menyelamatkanmu." Betul? Amin. Jadi itu satu pelajaran buat kita semua. Jadi kalau kita bertanya, mengapa saya belum dijawab juga? Coba koreksi diri, perbaiki, pelajarin apa yang dipelajari kita di dalam Alkitab, kita terapkan, ya. Terus kita lihat lagi yang selanjutnya. Kalau sudah didengar Tuhan, atau dalam proses Tuhan itu berjalan ke arahmu, apa yang dia katakan? Percayalah. Apa saudara-saudara? Percayalah. Percayalah, ya. Jadi harus ada percaya di situ. Kalau Tuhan akan turun tangan dan bantu, harus percaya. Dan yang terakhir kita lihat di bawah, Tuhan kasih apa? Diusir tuh orang-orang semua, ya. Orang-orang yang cuma mau lihat-lihat, orang-orang yang cuma datang ke gereja asal aja datang, nggak ada iman. Saya cuma mau tahu ujungnya apa? Tidak mendapat mujizat, tidak mendapat kelepasan buat orang-orang yang suka datang ke gereja, cuma asal aja. Akhirnya diusir sama Tuhan. Dulu saya seperti itu, ya. Saya dari Katolik. Kalau dulu saya tidak ke gereja, saya tidak dikasih uang jajan sama ibu saya. Ya. Jadi saya terpaksa ke gereja. Walaupun di gereja saya tidur. Ya. Saya jujur, ya, itu saya lakukan. Saya cuma ke gereja karena harus nurutin orang tua saya. Saya ke gereja karena saya tidak mau pastor saya telepon saya, "Hei, kenapa kamu tidak ke gereja?" Jangan seperti itu. Tidak dapat apa-apa. Ujungnya cuma apa? Dibuang sama Tuhan, bikin ribut. Ya. Dan yang terakhir, Tuhan bilang, sesudah orang-orang itu keluar, tenang gak? Tenang kan? Tuhan suruh kasih makan wanita ini, anak kecil ini yang 12 tahun. Betul? Artinya apa? Percayalah dan tenanglah. Nggak mungkin kita makan sambil teriak-teriak. Mungkin? Nggak ada. Orang makan sambil teriak-teriak, nggak ada. Orang makan pasti tenang. Jadi Tuhan itu bilang sama kita, percayalah dan tenanglah, karena pertolonganmu akan datang. Betul? Saya mau pesen, ini biasanya para pengerja atau kita kepada teman atau saudara, ya, atau teman kita. Contoh, saya jomblo, 12 tahun di gereja, berdoa tiap hari berdoa. Siapa tahu saya dapat jodoh di gereja, betul? Kita cari yang seiman kan? Terus tiba-tiba ada satu orang jemaat baru
baru 1 bulan di gereja, tiba-tiba dia dapat jodoh. Apa perasaan kita? Coba, yang kita jomblo 12 tahun, bertanya kan, kok Tuhan gak jawab saya ya? Dia kok baru sebulan dapat ya dari Tuhan? Orang yang sakit, saya berdoa siang malam, saya punya kanker, kapan sembuhnya? Tetapi orang, tetangga saya, teman saya di gereja, dia berdoa, dia sembuh. Ya. Ada perasaan iri nggak sama kita? Coba, jujur sebagai manusia, ada perasaan iri? Ada. Ini yang saya mau pesan, jangan iri. Karena begini, saya kasih perumpamaan bebek. Ya, pernah lihat bebek kan? Kalau di danau gimana dia kalau lagi di atas danau? Santai kan? Tenang. Betul? Kita melihat enak bener tuh dia. Ya, di atas air. Apa kita pernah tahu kakinya di bawah kayak apa? Ya, kita nggak pernah tahu. Teman kita, saudara kita, ya, sahabat kita, waktu dia menangis sama Tuhan, dia bertekuk lutut sama Tuhan, apa kita tahu? Tidak, karena dia berdoa di tempat tersembunyi, ya. Karena itu doa yang benar. Jangan berdoa teriak-teriak, ya, bukan, itu bukan yang benar, ya. Karena Tuhan menjawabmu di tempat tersembunyi, ya. Itu. Jadi saya minta dengan sangat kepada kita para pelayan, ya, jangan iri, karena kita tidak pernah tahu kapan orang itu menangis dan bertekuk pada Tuhan. Kita tidak pernah tahu. Dan bagi siapa saja di antara kita yang masih menunggu, Bapak Ibu masih menunggu pelepasan dari Tuhan? Masih menunggu kesembuhan dari Tuhan? Amin. Jangan takut, ya. Tuhan Yesus masih dalam perjalanan ke rumah kita. Dia nggak lupa, ya. Dia pasti datang ke rumah kita. Amin. Amin. Baik, saya mohon Bapak Ibu tolong renungkan, ya. Markus 5 21 sampai 43 di rumah. Baca baik-baik, renungkan pada saat kita jatuh, pada saat kita rasa terbuang oleh Tuhan, renungkan kunci-kunci yang tadi, itu renungkan, pakai, ya. Puji Tuhan, mukjizat akan terjadi untuk hidup Bapak dan Ibu. Baiklah, Bapak di surga, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih dan cinta-Mu, atas pengertian yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan terhadap hidup kami. Di dalam nama kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk. Thank you Pastor Linda. Bapak Ibu, yuk kita tundukkan kepala kita memberi persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih buat firman yang sudah ditaburkan. Firman-Mu menguatkan setiap kami bahwa masih ada mujizat Tuhan yang menyembuhkan kami. Dan kalaupun belum kami, di antara kami belum yang Tuhan tolong, Tuhan sedang dalam perjalanan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pastor Linda dalam pelayanan keluarganya, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati, sebentar kami akan memberi, biarlah kami memberi dengan sukacita, karena ini adalah kesempatan bagi kami untuk menabur dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Untuk minggu besok jangan lupa kita ibadah jam 10, 12, 46 sore akan dilayani. Yang jam 10 adalah Dokter Kasan ya, yang akan melayani kita. Jam 10 akan dilayani oleh Dokter Kasan. Beliau ini adalah dokter kecantikan Bapak Ibu. Yang mau tanya-tanya ya boleh datang ibadah, sekalian nanti pulangnya tanya-tanya soal kecantikan. Lalu jam 12 akan saya layani, dan jam 4 sore dan 6 sore akan dilayani oleh Pastor Lukas Sutopo. Beliau ini seorang pengusaha dahsyat dipakai Tuhan ya. Padahal
Kalau saya nggak salah dengar SD aja nggak lulus. Dia itu hanya bondo nekat. Bondo nekatnya apa? Kalau nggak salah juga ya, dia ini belajar jahit. Tapi dari jahit itu anaknya bisa jadi dokter di luar negeri segala macam. Pokoknya diberkati Tuhan ya. Dengarkan kesaksiannya jam 4 dan jam 6 sore. Lalu Kamis depan ibadah doa malam tetap di tempat ini akan saya layani. Sebentar, kalau Kamis depan tanggal 4 ya, akan saya layani tetap jam 6:30 malam di tempat ini. Ya, saya merasakan doa malam ini tiap hari Kamis selalu ada orang yang ditolong. Kalau di gereja lain, saya cerita ini ya. Kalau di gereja lain doa malam itu sepi. Bahkan saya dengar malah ada yang dibubarkan, malah nggak ada doa malam. Biasanya di hari apa gitu ya, Rabu atau Kamis. Sekarang sudah nggak ada doa malam. Karena apa? Sepi, peminatnya nggak ada. Tetapi saya bersyukur saudara, di tempat ini saya boleh menghimbau saudara untuk datang dan saudara mau mengikuti. Saya berdoa pasti saudara dekat dengan mujizat, amin. Orang yang dekat dengan api akan terasa panas, tetapi orang yang dekat dengan Tuhan sumber mujizat, dia pasti akan dapat mujizatnya, amin. Jangan pernah lelah ya. Seperti nanti khotbah minggu besok saya ngomong, banyak orang yang sudah mulai lelah. Banyak orang yang sudah mulai lelah. Pak, aku kesel Pak, capek, kayaknya aku nyerah aja dengan keimananku. Saya ngomong, loh jangan menyerah. Saudara tahu JPM ini? Ya, apa JPM ini? Ya, selain Jesus People Ministry, jangan pernah menyerah. Loh kok ketawa loh? Ya, kemarin saya ngurus legalitasnya, pakai nama Jesus ini tidak diperbolehkan. Ya, harus ada izin dari keagamaan atau segala macam. Terus Tuhan kasih hikmat, pakai ini, jangan pernah menyerah. Oke Tuhan, aku pakai. Ya, Tuhan itu selalu ngasih hikmat di saat kita mentok itu, Tuhan kasih hikmat. Ya, jangan pernah menyerah. Tuhan masih hadir, Tuhan masih sanggup menolong. Lalu saya juga kemarin kan sempat ya ngomong bahwa kita akan ada acara nonton bareng filmnya Mongol Stress. Tahu Mongol Stress? Ya. Terus tiba-tiba saya itu dihubungi sama salah satu produsernya. Ya ini luar biasa loh, akeh gereja di Malang tapi kok ngubunginya di JPM. Ini beneran ini. Saya ditelepon tadi sore dibilang, "Ko Robi," masih manggil Koh ya. "Ko Robi, kalau misal nanti kalau waktu Tuhan tanggal 8 September Mongol itu pas lagi ada di Surabaya, tak gereti sekalian ke Malang nonton bareng sama Mongol," katanya gitu. "Oh ya, bagus, oke wes tak siap no, ayo. Kapan?" Saya tanya gitu. Saya tunggu kabar. Oke, saya nanti akan infokan ke jemaat. Kalau dulu kita nonton bareng ya di Matos, nonton The Last Supper, wah kene gak karu-karuan sampai duduk bawah itu loh. Sampai duduk bawah. Nah ini di sini nih enak, studionya besar sampai 250 kursian lah sekitar itu. Jadi nontonnya lebih enak. Saya malah ditantang, "Pak Robi bisa ngajak berapa orang Kristen?" Oh, dengan iman saya kok mantep ide. Saya bisa 300 orang bisa. Nanti teman-teman saya yang di Malang Selatan, hamba Tuhan Malang Selatan, tak kerah no kabeh, ya, saudara nanti juga harus ikut, ya. Jadi kenapa sih kok saya ini promosikan gereja setan, gini loh, bukan promosi gereja setan, bukan, saya promosikan filmnya. Kenapa? Karena di sana itu ada cerita pertobatannya Mongol. Jadi Mongol itu dulu ikut gereja setan, sesembahan gereja setan ya, ritual itu ya yang nggak benar-benar itu dia ikut, bahkan dia jenderalnya, salah satu jenderalnya dikatakan demikian. Tetapi dia bisa bertobat kembali kepada Tuhan itu karena apa? Karena pujian dan penyembahan. Suatu ketika dia itu datang ke gereja, sudah duduk, dia itu mau baca mantra, mau ngajak mencari pengikut, mencari follower. Ini loh,
manusia yang cari follower itu ojo-ojo turunani setan. Saya itu enggak, selama di gereja ini enggak pernah nyari follower, cari jiwa-jiwa. Saya datangi misalnya pengusaha si A, padahal sudah berjemaat, saya datangi, saya tarik, itu enggak pernah. Saya enggak pernah kayak itu. Ya, jiwa-jiwa itu ya datang sendiri. Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa. Ya. Nah, Mongol ini ketika dia sudah di ibadah, tiba-tiba ketika ibadah dimulai, ternyata hadirat Tuhan itu datang. Ini loh ya, pujian penyembahan kita nyanyi itu tuh nyembah itu Tuhan itu beserta loh, hadir. Mongol sendiri ngomong dalam kesaksiannya, kalau pujian penyembahan itu benar naik ya, diterima Tuhan, itu jarak 5 km nggak ada yang bisa ngaku. Mongol bilang gitu loh. Terus saya mikir loh, lah Mongol kok bisa? Ya karena dia masuk duluan sebelum ibadah dimulai. Begitu ibadah dimulai dia sudah ketangkep. Pujian penyembahan ini perlu Bapak Ibu ya. Jadi dekatkan diri Anda dengan pujian dan penyembahan. Pak Firman gak perlu tah? Firman tetap perlu ya. Meskipun nanti di surga kita hanya muji nyembah, firman juga perlu selama kita di dunia. Supaya apa? Menguatkan. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kita nyanyi itu juga ucapkan firman. Ku yakin saat kau berfirman, itu kita ucapkan firman. Ya, bahkan kita juga, saya mau ngomong singkat dikit aja. Kita orang Kristen itu nggak perlu anti berkat, amin. Kalau ada gereja ngomong, oh iku teologi kemakmuran. Kalau dia ngomong ada teologi kemakmuran, berarti ada teologi kemiskinan dong. Betul nggak? Kalau ada kemakmuran berarti ada kemiskinan, kemelaratan. Tapi Tuhan itu maunya supaya kita diberkati. Betul? Kita diberkati berlimpah-limpah, betul? Lagunya apa? Kiranya Engkau memberkati aku secukupnya saja. Apa gitu? Berlimpah-limpah. Tuhan itu pengen supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Tuhan pengen kita supaya diberkati berlimpah. Bahkan dikatakan dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu firman-Nya. Yang tidak diperbolehkan adalah kita berambisius untuk menjadi orang kaya. Pengen cepat kaya itu sih nggak boleh. Tetapi pada dasarnya kita ini memang dibuat untuk berkelimpahan dalam kemuliaannya. Ya toh? Maka itu Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir kalau minta. Tuhan ngomong apa? Minta tak kasih ke toko, tak buka no pintu. Mungkin selama ini kita nggak pernah minta ambek Tuhan, makanya kok nggak ada jawaban dari Tuhan. Biarlah malam hari ini kita minta ambek Tuhan ya. Terus minta Tuhan, minta mujizat, kesembuhan, jawaban. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kunci F. Haleluya. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, jadi mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak cucu, cicit bahkan mantu, diberkati Tuhan luar biasa. Kami terima berkat-Mu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput setiap kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu. Anugerah